Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 mau mempresentasikan atau membahas sistem biaya standar. Pertama-tama saya akan memperkenalkan diri dan kelompok saya. Saya Egi Nurpaiji, NIM 2019 017 150. Dan 3 rekan saya ada Lia Adityawati, Yosina Oktaviani Fitna, dan yang terakhir Mai Adiati. Definisi biaya standar. Biaya standar adalah biaya yang ditentukan di muka yang merupakan jumlah biaya yang seharusnya dikeluarkan untuk membuat satu satuan produk atau untuk membiayai kegiatan tertentu di bawah asumsi kondisi ekonomi, efisiensi, dan faktor-faktor lain tertentu. Sistem biaya standar merupakan suatu sistem akuntansi biaya yang mengolah informasi biaya sedemikian rupa sehingga manajemen dapat dideteksi kegiatan-kegiatan dalam perusahaan yang biayanya menyimpang dari biaya standar yang ditentukan. Manfaat sistem biaya standar dalam pengendalian biaya. Pertama, sistem biaya standar dirancang untuk mengendalikan biaya. Kedua, sistem biaya standar memberikan pedoman kepada manajemen. Ketiga, sistem biaya standar yang menyajikan analisis penyimpangan biaya sesungguhnya dari biaya standar memungkinkan manajemen melaksanakan pengelolaan mereka dengan prinsip kelainan. Kelemahan biaya standar. Tingkat keketatan atau kelonggaran standar tidak dapat dihitung dengan jelas jenis standar apa yang dibutuhkan oleh perusahaan, tetapi tidak ada jaminan bahwa standar telah ditetapkan dalam perusahaan secara keseluruhan dengan ketetatan atau kelonggaran yang relatif sama. Pusat pertanggungjawaban. Pusat pertanggungjawaban adalah suatu unit organisasi di dalam perusahaan yang dipimpin oleh seorang manajer yang bertanggung jawab. Secara umum, kegiatan setiap perusahaan pertanggungjawaban di dalam perusahaan adalah mengolah masukan menjadi keluaran. Berdasarkan atas masukan dan pengeluarannya, pusat pertanggungjawaban di dalam perusahaan secara garis besar dapat dibagi menjadi 4 macam. Pusat biaya, pusat pendapatan, pusat laba, dan pusat investasi. Prosedur penentuan biaya standar. Biaya bahan baku standar. Biaya bahan baku standar terdiri dari pertama, masukan fisik yang diperlukan untuk memproduksi sejumlah keluaran fisik tertentu atau lebih dikenal dengan nama kuantitas standar. Kedua, harga satuan masukan fisik tersebut atau disebut pula harga standar. Kuantitas standar bahan baku dapat ditentukan dengan menggunakan pertama, penyelidikan teknis. Kedua, analisis catatan masa lalu dalam bentuk A. Menghitung rata-rata pemakaian bahan baku untuk produksi atau pekerja yang sama dalam periode tertentu di masa lalu. B. Menghitung rata-rata pemakaian bahan baku dalam pelaksanaan pekerjaan yang paling baik dan yang paling buruk di masa lalu. C. Menghitung rata-rata pemakaian bahan baku dalam pelaksanaan pekerjaan yang paling baik. Harga yang dipakai sebagai harga standar berupa A. Harga yang diperkirakan akan berlaku di masa yang akan datang, biasanya untuk jangka waktu 1 tahun. B. Harga yang berlaku pada saat penyusutan standar. C. Harga yang diperkirakan akan merupakan harga normal dalam jangka panjang. Harga standar bahan baku digunakan untuk A. Mengecek pelaksanaan pekerjaan departemen pembelian. B. Mengukur akibat kenaikan atau penurunan harga terhadap laba perusahaan. Biaya tenaga kerja standar. Seperti halnya dengan biaya bahan baku standar, biaya tenaga kerja standar terdiri dari 2 unsur, jam tenaga kerja standar dan tarif upah standar. Syarat mutlak berlakunya jam tenaga kerja standar adalah A. Tata letak pabrik, plan layout yang efisien dengan peralatan yang modern sehingga dapat dilakukan produksi maksimum dengan biaya minimum. B. Mengembangkan staf perencanaan produksi, routing, schedule, dan dispatching agar supaya aliran proses produksi lancar tanpa terjadi penundaan dan kesimpangsiuran. C. Pembelian bahan baku direncanakan dengan baik sehingga tersedia pada saat dibutuhkan untuk produksi. D. Standarisasi kerja karyawan
dan metode-metode kerja dengan instruksi-instruksi dan latihan yang cukup bagi karyawan sehingga proses produksi dapat dirasakan di bawah kondisi biaya. Jam tenaga kerja standar dapat ditentukan dengan cara: pertama, menghitung rata-rata jam kerja yang dikonsumsi dalam suatu pekerjaan dari kartu harga pokok periode lalu. Dua, membuat tes run operasi produk di bawah keadaan normal yang diharapkan. Tiga, mengadakan penyelidikan gerak dan waktu dari berbagai kerja karyawan di bawah keadaan nyata diharapkan. 4. Mengadakan taksiran yang wajar yang didasarkan pada pengalaman dan pengetahuan operasi produksi dan produk. Tarif upah standar dapat ditentukan atas dasar: pertama, perjanjian dengan organisasi karyawan. 2. Data upah masa lalu. Yang dapat digunakan sebagai tarif upah standar adalah rata-rata hitung, rata-rata tertimbang, atau median dari upah karyawan masa lalu. 3. Menghitung tarif upah dalam keadaan operasi normal. Biaya overhead pabrik standar. Ada perbedaan pokok antara tarif biaya overhead standar untuk menentukan harga pokok produk dengan tarif biaya overhead standar untuk membuat anggaran fleksibel. Tarif biaya overhead menggabungkan biaya tetap dan variabel dalam satu variabel yang didasarkan pada tingkat kegiatan tertentu. Sebagai akibat dalam tarif biaya overhead pabrik ini, semua biaya overhead pabrik diperlakukan sebagai biaya variabel. Contoh anggaran fleksibel dan penentuan tarif biaya overhead pabrik standar tampak pada gambar 13.1, yaitu sebagai berikut. Berikutnya, jenis standar. Standar dapat digolongkan atas dasar tingkat keketatan atau kelonggaran sebagai berikut. Pertama, standar teoritis. Kedua, rata-rata biaya yang lalu. 3. Standar normal. 4. Pelaksanaan terbaik yang dapat dicapai. Analisis penyimpangan biaya sesungguhnya dari biaya standar. Penyimpangan biaya sesungguhnya dari biaya standar disebut dengan selisih, variance. Selisih biaya sesungguhnya dengan biaya standar dianalisis dan dari analisis ini diselidiki penyebab terjadinya untuk kemudian dicari jalan untuk mengatasi terjadinya selisih yang merugikan. Analisis selisih biaya produksi langsung. Ada 3 model analisis selisih biaya produksi langsung. Pertama, model 1 selisih, the one-way model. Selisih antara biaya sesungguhnya dengan biaya standar tidak dipecahkan ke dalam selisih harga dan selisih kuantitas, tetapi hanya ada satu macam selisih yang merupakan gabungan antara selisih harga dengan selisih kuantitas. ST sama dengan buka kurung HST kali KST tutup kurung dikurangi buka kurung HS kali KST. KS tutup kurung, di mana ST total selisih, HST harga standar, KST adalah kuantitas standar, HS adalah harga sesungguhnya, KS kuantitas sesungguhnya. Kedua, metode 2 selisih, the two-way model. Selisih antara biaya sesungguhnya dengan biaya standar dipecah menjadi 2 macam selisih, yaitu selisih harga dan selisih kuantitas atau efisiensi. Rumus perhitungan selisih dapat dinyatakan dengan persamaan berikut ini. SH sama dengan buka kurung HST dikurangi HS dikali KS, yaitu untuk rumus perhitungan selisih harga. SK sama dengan buka kurung KST dikurangi KS tutup kurung kali HST, yaitu untuk rumus perhitungan selisih kuantitas, di mana SH adalah selisih harga, HST adalah selisih standar, HS harga sesungguhnya, SK adalah selisih kuantitas atau efisien, KST kuantitas standar,
KS kuantitas sesungguhnya. Contoh 2. PTX menggunakan sistem biaya standar. Biaya bahan baku standar unit produk ditentukan sebesar 100 kg dengan harga Rp500. Biaya bahan baku sesungguhnya untuk memproduksi 1000 unit produk dalam bulan Januari 20X1 adalah sebanyak 90.000 kilo dengan harga Rp550. Dengan demikian, biaya bahan baku standar dan biaya bahan baku sesungguhnya dalam bulan Juni 20X1 disajikan dalam gambar 13.2. Data biaya bahan baku standar dan biaya bahan baku sesungguhnya. Biaya bahan baku kuantitas standar 100.000 kilo, kuantitas sesungguhnya 90.000 kilo. Harga per kilo standar Rp500, harga per kilo sesungguhnya Rp550. Gambar 13.3. Selisih harga dan selisih kuantitas dalam metode dua selisih yaitu sebagai berikut. Ketiga, metode 3 selisih, the 3-way model. Selisih antara biaya standar dengan biaya sesungguhnya dipecah menjadi 3 macam selisih berikut ini. Selisih harga, selisih kuantitas, dan selisih harga atau kuantitas. Hubungan harga dan kuantitas standar dengan harga dari kuantitas sesungguhnya dapat terjadi dengan 3 kemungkinan berikut ini. Pertama, harga dan kuantitas standar masing-masing lebih besar atau lebih kecil dari harga dan kuantitas sesungguhnya. 2. Harga standar lebih rendah dari harga sesungguhnya, namun sebaliknya kuantitas standar lebih tinggi dari kuantitas sesungguhnya. Ketiga, harga standar lebih tinggi dari harga sesungguhnya, namun sebaliknya kuantitas standar lebih rendah dari kuantitas sesungguhnya. Rumus perhitungan selisih harga dan selisih kuantitas dalam kondisi harga standar dan kuantitas standar masing-masing lebih rendah dari harga sesungguhnya dan kuantitas sesungguhnya dapat dinyatakan dalam persamaan berikut ini. SH sama dengan HST dikurangi HS kali KST untuk menghitung selisih harga. SK sama dengan buka kurung KST dikurangi KS tutup kurung kali HST untuk menghitung selisih kuantitas. SHK sama dengan H buka kurung HST dikurangi HS tutup kurung kali buka kurung KST dikurangi KS tutup kurung untuk memperhitungkan selisih gabungan yang merupakan selisih harga kuantitas. Contoh 3. Biaya bahan baku standar dan biaya bahan baku sesungguhnya disajikan dalam gambar 13.4. Dalam gambar 13.4, data biaya bahan baku standar dan biaya bahan baku sesungguhnya. Biaya bahan baku kuantitas standar 90.000 kg, kuantitas sesungguhnya 100 ribu kilogram. Harga per kilo standar Rp500, harga per kilo sesungguhnya Rp550. Nah, untuk selanjutnya yaitu di gambar 13.4 ada data biaya bahan baku standar dan biaya bahan baku sesungguhnya. Teman-teman bisa lihat di slide ini sudah tertera ada kuantitas sama harga per kilogramnya. Nah, untuk rumusan perhitungan harga dan selisih kuantitas tersebut, jadi SH sama dengan HST dikurangi HS dikalikan KST untuk menghitung selisih harga. Selanjutnya ada SK sama dengan KST dikurangi KS dikali
HST untuk menghitung selisih kuantitas. SHK sama dengan HST dikurangi HS untuk menghitung selisih gabungan yang merupakan selisih harga atau kuantitas. Slide selanjutnya gambar 13.5 yaitu perhitungan selisih harga dan kuantitas dalam kondisi kuantitas harga standar masing-masing lebih rendah dari kuantitas dan harga sesungguhnya. Teman-teman bisa lihat di slide ini ada gambarnya ya. Nanti kalau misalkan teman-teman agak kebingungan boleh ditanyain di sesi tanya jawab. Selanjutnya ada contoh menggambarkan perhitungan selisih harga, selisih kuantitas dalam model 3 selisih. Jadi data biaya bahan baku standar dan bahan baku sesungguhnya yaitu kuantitas standar 100.000 kg. Yang sesungguhnya ada 90.000 kg. Harga per kilogramnya yaitu standarnya 550 dan sesungguhnya itu 500. Selanjutnya gambar 13.7 perhitungan selisih harga dan kuantitas dalam kondisi harga standar dan kuantitas masing-masing lebih tinggi dari harga sesungguhnya dan kuantitas sesungguhnya. Nah, ini gambar dari selisih harganya ya. Ntar teman-teman bisa lihat di slide ini. Selanjutnya ada harga standar lebih rendah dari harga sesungguhnya. Namun sebaliknya kuantitas standar lebih tinggi dari kuantitas sesungguhnya. Dengan demikian, selisih harga dan selisih kuantitas dalam kondisi seperti ini dengan model 3 selisih dilakukan dengan rumus SH sama dengan HST dikurangi HS dikalikan KS untuk menghitung selisih harga. Nah, selanjutnya ada SK sama dengan KST dikurangi KS dikalikan HST untuk menghitung selisih kuantitas. Selisih harga atau kuantitas sama dengan 0. Contoh 5, biaya bahan baku kuantitas standarnya 100.000 kg, sesungguhnya 90.000 kg. Harga per kilogramnya 550 dan sesungguhnya itu 500. Biaya bahan baku standar dan biaya bahan baku sesungguhnya disajikan seperti itu ya teman-teman. Selanjutnya gambar 13.8 di situ terlihat harga standar lebih rendah dari harga sesungguhnya. Namun sebaliknya kuantitas standar lebih rendah. Maksud saya lebih tinggi dari kuantitas sesungguhnya. Harga standar lebih tinggi dari harga sesungguhnya. Sebaliknya kuantitas standar lebih rendah dari kuantitas sesungguhnya. Dengan demikian perhitungan selisih harga dan kuantitas dalam kondisi seperti ini memakai dengan model 3 selisih. Nah, ini contoh gambar 13.9. Teman-teman bisa dilihat di sini ada harga standar lebih rendah dari harga sesungguhnya, namun kuantitas standarnya lebih tinggi dari kuantitas sesungguhnya. Ini selisih gabungan tidak terjadi. Teman-teman bisa dilihat ya di sini. Lanjut. Data biaya bahan baku standar dan bahan baku sesungguhnya. Jadi kuantitas standar 90.000 kg dan sesungguhnya itu 100.000 kg. Harga per kilogramnya yang standar 550 dan sesungguhnya itu 500. Di gambar 13.11 di sini ada terlihat harga standar lebih tinggi dari harga sesungguhnya. Ya kan? Namun kuantitas standar lebih rendah dari kuantitas sesungguhnya sehingga selisih gabungan ini tidak terjadi. Itu dalam model 3 selisih ini rumus perhitungan selisih harga dan kuantitas tidak dapat dilakukan dengan 3 cara tergantung dari kondisi ininya. Lanjut di gambar 13.12 harga dan kuantitas standar lebih tinggi atau lebih rendah dari harga dan kuantitas sesungguhnya. Di sini terlihat ya di contohnya ada gambar yang
harga dan kuantitas standar lebih tinggi itu di model 2 selisih dan model 3 selisih. Jadi harga dan kuantitas sesungguhnya, jika harga standar lebih rendah dari harga sesungguhnya, namun sebaliknya kuantitas standar lebih tinggi dari kuantitas sesungguhnya, maka perhitungan selisih harga dengan model 3 selisih ini yaitu SH sama dengan HST dikurangi HS dikalikan KS. Terus di SK sama dengan KST dikurangi KS dikalikan HST. SHK sama dengan 0. Nah, lanjut. Di sini terlihat perbandingan model 3 selisih dengan model 2 selisih. Teman-teman bisa lihat ya, itu di gambarnya. Untuk memberikan gambaran secara jelas mengenai perhitungan selisih harga dan selisih kuantitas untuk unsur biaya produksi langsung, biaya bahan baku, dan biaya tenaga kerja langsung. Lanjut, contoh 7. Di sini terlihat di gambar 13.14 data biaya standar dan biaya sesungguhnya PT Rimendi. Jadi contohnya gini, PT Rimendi menggunakan sistem biaya standar. Data biaya standar tersebut dan biaya sesungguhnya dalam bulan Januari 2021 adalah, jadi biaya bahan bakunya tuh 4.000 unit di kuantitas standar, tenaga kerja 1000 jam per unit, 1000 jam. Kuantitas sesungguhnya yaitu 5.000 unit dan tenaga kerja yang sesungguhnya itu 2.000 unit. Untuk harga standarnya 20 dan harga sesungguhnya itu 15 gitu. Lanjut, model 1 selisih. Nah, ini model 1 selisih. Jadi selisih bahan bakunya tuh KST dikali HST dikurangi KS dikali HS. Jadi 4.000 dikali 20 dikurangi 5.000 dikali 15 sama dengan 50.000 liter. Selisih biaya tenaga kerja JKST dikali TUST dikurangi JKS dikali TUS, di mana TUST itu tarif upah standar, TUS tarif upah sesungguhnya, JKST jam kerja standar, dan JKS itu jam kerja sesungguhnya. Lanjut, model 1 selisih biaya bahan baku. Untuk KST dikali HST dikurangi HST. Jadi sama seperti kayak yang tadi ya. Ini teman-teman bisa dilihat, untuk model 2 selisih biayanya, selisih harga bahan bakunya itu 20 dikurangi 15 dan dikalikan 5.000. Begitu. Selisih kuantitas bahan bakunya KST dikurangi KS dikalikan HST. Nah, di sini sampai selisih biaya tenaga kerja langsung, ada selisih tarif upah TUST dikurangi TUS dikali JKS. Selisih efisiensi upahnya JKST dikurangi JKS dikalikan TUST. Lanjutannya model 3 selisih. Di sini ada contoh selisih biaya bahan baku HST dikurangi HS dikalikan KST. Selisih kuantitas bahan baku KST dikurangi KS dikalikan HS. Selisih harga atau kuantitas bahan baku, tidak terdapat selisih harga atau kuantitas. Nah, di gambar 13.15 standar lebih tinggi dari harga sesungguhnya, namun kuantitas standar lebih rendah dari kuantitas sesungguhnya, sehingga selisih gabungan tersebut tidak terjadi. Teman-teman bisa lihat di sini ada gambarnya, ini contohnya ya. Lanjut, 13.16 juga sudah tertera gambarnya di sini. Tarif upah standar lebih rendah dari tarif upah sesungguhnya, dan jam kerja standar juga lebih rendah dari jam kerja sesungguhnya, sehingga tidak terjadi selisih gabungan.
Model satu selisih. Jadi selisih biaya overhead pabrik dengan cara mengurangi biaya dengan tarif standar pada kapasitas dengan biaya overhead pabrik sesungguhnya. Model 2, selisih biaya overhead pabrik dihitung dengan model satu selisih. Dapat dipecah menjadi dua macam selisih. Ada selisih terkendalikan dan perbedaan biaya overhead pabrik sesungguhnya dengan biaya overhead yang digunakan pada kapasitas standar. Model 3 selisih. Jadi selisih biaya overhead pabrik dapat dipecahkan dengan model satu selisih menjadi model 3 selisih. Ada selisih pengeluaran, selisih kapasitas, dan selisih efisiensi. Model 4 selisih merupakan perluasan model 3 selisih. Dalam model ini selisih efisiensi dipecahkan lebih lanjut menjadi dua selisih, yaitu selisih efisiensi variabel dan selisih efisiensi tetap. Biaya produksi standar persatuan. Biaya bahan baku 5 kg sama dengan 1000. Biaya tenaga kerja 20 jam 500. Biaya overhead pabrik variabel 20 jam, tetapnya 20 jam. Di sini sudah terlihat ya. Nah, lanjut. Untuk selanjutnya saya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Biaya tenaga kerja. Biaya tenaga kerja terbagi atas 3 model, yaitu model yang pertama, model satu selisih. Selisih biaya tenaga kerja yaitu TUST dikali JKST dikurangi TUS dikali JKS. Jadi Rp500 dikali 5.000 dikurangi Rp475 dikali 5.100. Hasilnya 77.500 L atau laba. Yang kedua, model 2 selisih. Selisih tarif upah yaitu TUST dikurangi TUS dikali JKS. Jadi Rp500 dikurangi Rp475 dikali 5.100 jam sama dengan 127.500 L. Selisih efisien upah. JKST dikurangi JKS dikali TUST yaitu 5.000 dikurangi 5.100 dikali Rp500. Hasilnya 50.000 R atau rugi. Total selisih biaya tenaga kerja langsung yaitu 77.500 atau 77.500 L atau laba. Yang ketiga, model 3 selisih. Selisih tarif upah yaitu TUST dikurangi TUS dikali JKST. Jadi Rp500.000 dikurangi Rp475 dikali 5.000 jam sama dengan 125.000 L. Selisih efisien upah. JKST dikurangi JKS dikali Rp475 sama dengan 47.500 R. Selisih harga atau efisien upah sama dengan 0. Total selisih biaya tenaga kerja langsung yaitu 77.500 L. Berikut selisih biaya overhead pabrik. Yang pertama, model 1 selisih. Selisih total biaya overhead pabrik. Biaya overhead pabrik sesungguhnya sebesar Rp3.650.000. Biaya overhead pabrik yang dibebankan 250 dikali 20 jam dikali Rp700. Hasilnya Rp3.500.000. Jadi selisih total biaya overhead pabrik yaitu Rp150.000 R atau rugi. Yang kedua, model 2 selisih. Selisih tersebut dapat menjadi dua macam selisih, yaitu sebagai berikut. Selisih terkendalikan
biaya overhead pabrik sesungguhnya sebesar Rp3.650.000. Biaya overhead pabrik tetap pada kapasitas normal, yaitu Rp5.200 dikali Rp300, hasilnya Rp1.560.000. Biaya overhead pabrik variabel sesungguhnya sebesar Rp2.090.000. Biaya overhead pabrik variabel pada jam standar yaitu 5.000 jam dikali Rp400, hasilnya Rp2.000.000. Jadi selisih terkendalikan yaitu Rp90.000 atau R. Selisih volume. Jam tenaga kerja pada kapasitas normal 5.200 jam. Jam tenaga kerja standar 5.000 jam. Jadi selisih volumenya yaitu 200 jam. Tarif biaya overhead pabrik tetap Rp300 per jam. Jadi selisih volumenya yaitu Rp60.000 R. Yang ketiga, model 3 selisih. Selisih biaya overhead pabrik sebesar Rp150.000 tersebut dapat dipecahkan menjadi 3 macam sebagai berikut. Selisih pengeluaran. Biaya overhead pabrik sesungguhnya sebesar Rp3.650.000. Biaya overhead pabrik tetap pada kapasitas normal yaitu Rp5.200 dikali Rp300, hasilnya Rp1.560.000. Biaya overhead pabrik variabel sesungguhnya yaitu Rp2.090.000. Biaya overhead pabrik variabel yang dianggarkan pada jam yang sesungguhnya dicapai 5.100 jam dikali Rp400, hasilnya Rp2.040.000. Jadi selisih pengeluarannya yaitu Rp50.000 R atau rugi. Selisih kapasitas. Kapasitas normalnya 5.200 jam, kapasitas sesungguhnya 5.100 jam. Jadi kapasitas yang tidak terpakai adalah 100 jam. Tarif biaya overhead pabrik tetap sebesar Rp300 per jam. Jadi selisih kapasitasnya Rp30.000 atau R. Selisih efisiensi. Jam standar 5.000 jam, jam sesungguhnya 5.100 jam. Selisih efisiensi menjadi 100 jam. Tarif biaya overhead pabrik Rp700 per jam. Jadi selisih efisiennya yaitu Rp70.000 R atau rugi. Yang model keempat seperti telah disebutkan di atas, model 4 selisih ini merupakan perluasan model selisih 3. Selisih efisiensi dalam model 3 tersebut dipecahkan menjadi selisih efisiensi variabel dan selisih efisien tetap dalam model selisih ini. Selisih biaya overhead pabrik dalam contoh 2 sebesar Rp150.000 R tersebut dipecah menjadi 4 macam, yaitu selisih pengeluaran sebesar Rp50.000 R, selisih kapasitas Rp30.000 R, selisih efisiensi yang diperoleh lebih lanjut meliputi selisih efisiensi variabel yaitu 100 jam dikali Rp400, hasilnya Rp40.000 R. Selisih efisiensi tetap 100 jam dikali Rp300, hasilnya Rp30.000 R. Total selisih biaya overhead pabrik adalah Rp150.000 R. Besar hasil kali jam kerja sesungguhnya dengan tarif upah sesungguhnya. Selisih dari akun barang dalam proses dengan akun gaji upah dicatat dalam akun selisih tarif upah dan selisih efisiensi upah. Jurnal distribusi upah langsung. Misal selisih yang terjadi merugikan, yaitu barang dalam proses di debit, selisih tarif upah di debit, selisih efisiensi upah di debit, dan gaji dan upah di kredit.
Pencatatan biaya tenaga kerja langsung dapat dilihat pada gambar 13.23. Jurnal pembayaran upah langsung yaitu utang gaji dan upah di debit, kas di kredit. Contoh 1. Jika perusahaan menggunakan model 2 selisih dalam analisis selisih biaya sesungguhnya, maka perhitungannya biaya tenaga kerja langsung standar 250 dikali 24 jam dikali Rp500, hasilnya Rp2.500.000. Biaya tenaga kerja sesungguhnya 5.100 jam dikali Rp475, hasilnya Rp2.422.500. Selisih biaya tenaga kerja langsungnya yaitu Rp77.500. Selisih tarif upah 500 dikurangi 475 dikali 5.100 jam sama dengan 127.500. Kemudian selisih efisiensi upah 5.100 dikurangi dari hasil kali 250 dikali 24 jam dikali 500 sama dengan 50.000. Jurnal pencatatan tenaga kerja langsung yaitu barang dalam proses di debit 2.500.000. Kemudian selisih efisiensi upah di debit sebesar 50.000, gaji dan upah di kredit 2.422.500 dan selisih tarif upah di kredit 127.500. Kemudian pencatatan biaya overhead pabrik. Pencatatan biaya overhead pabrik dalam metode tunggal dipengaruhi oleh metode analisis selisih biaya overhead yang digunakan. Jika metode 2 selisih digunakan untuk analisis selisih biaya overhead pabrik, maka prosedur pencatatan biaya overhead pabrik ditunjukkan pada gambar 13.24 berikut. Dari perhitungan contoh 1, jurnal pencatatan biaya overhead pabrik yaitu jurnal pembebanan biaya overhead pabrik kepada produk yaitu 250 dikali 20 jam dikali 700, hasilnya 3.500.000. Jurnalnya barang dalam proses di debit 3.500.000, kemudian biaya overhead pabrik yang dibebankan di kredit sebesar 3.500.000. Kemudian jurnal untuk mencatat biaya overhead pabrik sesungguhnya yaitu biaya overhead pabrik sesungguhnya di debit 3.650.000, kemudian berbagai rekening yang di kredit sebesar 3.650.000. Kemudian jurnal untuk mencatat penutupan biaya overhead pabrik yang dibebankan ke biaya overhead pabrik sesungguhnya yaitu biaya overhead pabrik yang dibebankan di debit 3.650.000, kemudian biaya overhead pabrik sesungguhnya di kredit sebesar 3.650.000. Kemudian jurnal untuk mencatat selisih biaya overhead pabrik yaitu selisih terkendalikan sebesar 90.000, hasil dari biaya overhead pabrik sesungguhnya 2.090.000 dikurangi biaya overhead pabrik variabel pada jam standar sebesar 2 juta. Kemudian selisih volume di debit 60.000 dari hasil selisih jam tenaga kerja kapasitas normal dengan standar jam yaitu 200 dikali 300 dari tarif biaya overhead pabrik tetap. Kemudian biaya overhead pabrik sesungguhnya di kredit sebesar 150.000. Metode 3 selisih. Jika metode 3 selisih digunakan untuk analisis selisih biaya overhead pabrik, maka prosedur pencatatannya dilihat pada gambar berikut. Pada gambar 13.25. Berdasarkan contoh 1, jurnal pencatatan biaya overhead pabrik. Jurnal pembebanan biaya overhead pabrik kepada pabrik yaitu barang dalam proses sebesar 3.500.000, selisih efisiensi 70.000 di debit, dan biaya overhead pabrik yang dibebankan di kredit sebesar 3.570.000. Jurnal biaya overhead pabrik sesungguhnya, biaya overhead pabrik sesungguhnya di debit 3.650.000, kemudian berbagai rekening yang di kredit sebesar 3.650.000. Jurnal untuk mencatat penutupan biaya overhead pabrik yang dibebankan ke biaya overhead sesungguhnya yaitu biaya overhead pabrik yang dibebankan sebesar 3.570.000, kemudian biaya overhead pabrik sesungguhnya di kredit sebesar 3.570.000. Kemudian jurnal untuk mencatat selisih biaya overhead pabrik yaitu selisih pengeluaran di debit sebesar 50.000 dan selisih kapasitas di debit 30.000. Biaya overhead pabrik sesungguhnya di kredit 80.000. Kemudian ada metode 4 selisih.
Perbedaan metode 3 selisih dengan metode 4 selisih terletak pada selisih efisiensi. Maka pencatatan biaya overhead pabrik dalam metode 4 selisih dilakukan dengan membentuk akun selisih efisiensi variabel dan akun selisih efisiensi tetap. Dari perhitungan contoh 1, jurnal pencatatannya yaitu barang dalam proses didebit sebesar 3.500.000, selisih efisiensi variabel didebit sebesar 40.000, selisih efisiensi tetap didebit sebesar 30.000, dan biaya overhead pabrik yang dibebankan dikredit sebesar 3.570.000. Jurnal pencatatan biaya overhead pabrik sesungguhnya, penutupan biaya overhead pabrik yang dibebankan kepada biaya overhead pabrik sesungguhnya, dan pencatatan selisih pengeluaran dan selisih kapasitas dalam metode 4 selisih dengan 3 selisih yaitu sama. Sehingga pencatatan harga pokok produk jadi yang ditransfer ke gudang dicatat dengan mengkredit akun barang dalam proses dan mendebit akun persediaan produk jadi sebesar hasil kali dari kuantitas produk jadi yang ditransfer ke gudang dengan harga pokok standar per satuan produk. Jurnal harga pokok produk selesai dari contoh 1 bisa dilihat yaitu 250 unit dikali 29.000, totalnya menjadi 7.250.000. Jurnalnya, persediaan produk jadi didebit sebesar 7.250.000 dan barang dalam proses dikredit sebesar 7.250.000. Kemudian, selisih komposisi bahan baku dan selisih hasil. Bahan baku yang dipakai dalam perusahaan terdiri atas berbagai macam jenis dan mutu. Perusahaan seringkali mengubah komposisi bahan baku yang dipakai untuk merendahkan biaya dengan mutu dan kuantitas hasil produk yang diharapkan tetap memuaskan. Penurunan biaya juga dapat dilakukan dengan perbaikan hasil bahan baku yang dipakai. Selisih komposisi bahan baku. Selisih hasil yaitu jumlah produk utama yang dihasilkan dari pengolahan sejumlah bahan baku tertentu. Jika untuk menghasilkan 10 satuan produk dibutuhkan 20 kg bahan baku, maka presentasi hasil dalam hal ini adalah 50% dikali 10/20 dikali 100%. Jika presentasi hasil sesungguhnya menyimpang, maka penyimpangan tersebut disebut selisih hasil. Kemudian contoh 2. Untuk menghasilkan 5 satuan produk A, dibutuhkan bahan baku menurut komposisi standar biasa, bisa dilihat pada gambar berikut. Pada gambar 13.26, yaitu pencatatan biaya bahan baku standar. Misalkan, jumlah produk A yang dihasilkan dalam bulan April 2000 sekian berjumlah 4.550 satuan dengan pemakaian bahan baku X sebesar 5.200 kg dan Y sebesar 3.800 kg. Kemudian perhitungan selisih komposisi bahan. Berdasarkan data dalam gambar 13.26 dan data biaya produksi sesungguhnya tersebut, selisih komposisi bahan dapat dihitung dan disajikan dalam gambar 13.27, yaitu perhitungan selisih komposisi bahan. Bisa dilihat ya teman-teman pada gambar 13.27. Kemudian perhitungan selisih hasil bahan baku. Untuk menghasilkan 5 satuan produk selesai dibutuhkan 10 kg bahan baku, misal X dan Y, atau persentase hasilnya sebesar 50%. Jadi jumlah bahan baku X dan Y diolah dalam periode akuntansi tersebut sebanyak 9.000 kg. Menurut persentase hasil standar harus menghasilkan 50% dikali 9.000, yaitu 4.500 unit produk selesai. Padahal hasil sesungguhnya berjumlah 4.550 satuan, sehingga selisih hasil dalam unit tersebut sebesar 50 satuan. Untuk perhitungannya, hasil sesungguhnya itu 4.550 satuan, sedangkan hasil menurut standar 50% dikali 9.000 satuan, hasilnya 4.500. Selisih hasil dalam kuantitas 50 satuan. Selisih hasil dalam rupiah 50 dikali 34 yaitu 1.700. Setiap 5 satuan produk membutuhkan biaya bahan baku 170. Maka biaya bahan yang terkandung dalam setiap satuan produk selesai sebesar 34. Hasil dari 170 dibagi 50. Jadi selisih hasilnya yaitu 50 dikali 34 jadi 1.700 termasuk laba. Timbulnya selisih hasil tidak hanya menyebabkan terjadinya selisih hasil bahan baku saja, tetapi juga menimbulkan selisih hasil upah dan selisih hasil biaya overhead pabrik.
Kedua selisih hasil yang terakhir dapat dihitung dengan mengalihkan selisih hasil dalam satuan dengan biaya tenaga kerja atau biaya overhead pabrik standar yang terkandung dalam setiap satuan produk selesai. Misalnya dari contoh di atas, untuk menghasilkan 5 satuan produk dibutuhkan biaya tenaga kerja standar sebesar Rp150 dan biaya overhead pabrik standar sebesar Rp200. Untuk perhitungannya, yang pertama selisih hasil biaya tenaga kerja. Hasil sesungguhnya dikali dengan biaya tenaga kerja standar persatuan produk yaitu 4.550 dikali 30, hasilnya Rp136.500. Hasil standar X dikali biaya tenaga kerja standar persatuan produk yaitu 4.500 dikali 30, sebesar hasilnya Rp135.000. Selisih hasil biaya tenaga kerjanya menjadi Rp1.500. Sedangkan selisih hasil overhead pabrik dapat dihitung dengan hasil sesungguhnya dikali biaya overhead pabrik per satuan produk yaitu 4.550 dikali 40, hasilnya Rp182.000. Kemudian hasil standar dikali biaya overhead pabrik per satuan produk yaitu 4.500 dikali 40, hasilnya Rp180.000. Selisih hasil overhead pabrik menjadi Rp2.000. Pencatatan selisih komposisi bahan baku dan selisih hasil. Perbedaan antara selisih komposisi dan selisih hasil bahan baku merupakan selisih pemakaian bahan. Dalam contoh di atas perhitungannya, selisih bahan baku sebesar Rp1.700 dan selisih komposisi bahan baku Rp1.000 menjadi Rp700. Akun barang dalam proses didebit sebesar hasil kali kuantitas sesungguhnya bahan baku yang dipakai menurut komposisi standar dengan harga standar bahan baku persatuan, dan akun persediaan bahan baku dikredit sebesar hasil kali kuantitas sesungguhnya bahan baku yang dipakai menurut komposisi sesungguhnya dengan harga standar bahan baku sesungguhnya. Selisih akun barang dalam proses dengan akun persediaan bahan baku dicatat dalam akun selisih komposisi bahan baku. Jurnalnya, barang dalam proses biaya bahan baku sebesar Rp153.000 didebit dan selisih komposisi bahan baku didebit sebesar Rp1.000. Sedangkan persediaan bahan baku dikredit sebesar Rp154.000. Kemudian jurnal untuk mencatat selisih bahan baku yaitu persediaan produk jadi didebit Rp154.700, selisih hasil bahan baku dikredit Rp1.700 dan barang dalam proses biaya bahan baku dikredit sebesar Rp153.000. Rp154.700 didapat dari 4.550 satuan dikali dengan 34 sehingga Rp154.700. Kemudian untuk selisih hasil bahan baku dan barang dalam proses biaya bahan baku itu didapat dari hasil 5.400 satuan dikali 15 sebesar 81.000 dan 3.600 satuan dikali 20 menjadi 72.000, hasilnya 153.000. Jurnal untuk mencatat selisih hasil upah yaitu produk jadi didebit 136.500, kemudian selisih hasil biaya tenaga kerja dikredit 1.500 dan barang dalam proses biaya tenaga kerja dikredit sebesar 135.000. Jurnal untuk mencatat selisih biaya overhead pabrik yaitu persediaan produk jadi didebit 182.000, selisih hasil overhead pabrik dikredit 2.000 dan barang dalam proses biaya overhead pabrik dikredit 180.000. Perlakuan terhadap selisih. Selisih yang terjadi dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, ditutup ke rekening laba rugi atau bisa dipakai untuk menyesuaikan rekening-rekening harga pokok penjualan dan persediaan produk jadi dan persediaan barang dalam proses. Pelakuan selisih tergantung pada jenis selisihnya, besarnya selisih, pengalaman penggunaan biaya standar, sebab-sebab terjadinya selisih, dan waktu terjadinya selisih. Selisih ditutup ke akun laba rugi. Contoh prosedur akuntansi biaya standar dengan metode ganda atau partial plan diringkas menjadi seperti gambar berikut. Kemudian jurnal untuk menutup selisih-selisih dalam akun laba rugi dapat dilihat pada gambar berikut ini. Kemudian penyajian selisih dalam laporan laba rugi disajikan dalam gambar 13.28. Bisa dilihat ya teman-teman. Kemudian selisih dibagikan ke akun-akun persediaan dan harga pokok penjualan. Pembagian selisih ke akun-akun persediaan dan harga pokok penjualan dapat didasarkan pada perbandingan harga pokok atau kuantitasnya.
Perbaikan terhadap standar dapat diubah apabila diubah dalam periode akuntansi dan jika standar diperbaiki dalam akuntansi. Terima kasih atas waktunya teman-teman sudah menonton video kami. Semoga ilmunya bisa bermanfaat. Bila ada kesalahan atau kekurangan mohon dimaafkan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.